Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kita kembali pada acara atau dalam acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Kita sampai pada episode ke-18. Pertanyaan dari seseorang, NN. Tiba-tiba saya kepikiran pertanyaan ini, Om. Apakah di surga Bapa masih memberikan hak kebebasan pada malaikat atau manusia? Dan apakah di surga manusia atau malaikat masih dapat berbuat dosa? Karena saya berpikir Bapa sendiri yang menciptakan Lucifer dan malaikat-malaikat lain. Dan Lucifer adalah malaikat yang memberontak. Menurut pemahaman saya, nah, kenapa Lucifer masih memberontak, Pak? Kalau di surga sudah tidak ada hak kebebasan dan dosa seperti di bumi. Yang pertama, kalau tidak ada kebebasan, maka tidak ada dinamika. Cinta yang murni itu bisa diberikan kalau seseorang memiliki kebebasan. Jadi Bapak masih memberikan kebebasan atau kalimat lain. Kebebasan atau hak bebas yang kita miliki manusia dan malaikat adalah abadi. Tetapi melalui perjalanan sejarah, baik sejarah surga maupun sejarah di bumi ini, sudah terbukti, terseleksi siapa yang menggunakan hak bebasnya dengan benar dan mengabdi kepada Allah. Jadi di surga nanti tidak ada pemberontakan lagi. Terima kasih. Pertanyaan yang berikut, saudaraku. Terima kasih, Pak. Mohon agar data saya tidak dipublikasikan. Oke, siap. Saya tinggal dan sudah menjadi warga negara di Australia. Kristen dari lahir, semua keluarga Kristen. Sudah mulai berubah karena mengikuti suara kebenaran. Sulit perjuangan ini. Si penanya bisa mendengarkan Pendeta Erastus berkhotbah dari YouTube karena tiba-tiba muncul video yang mengatakan Pak Eras sesat. Dari situ saya penasaran katanya. Dan semakin saya mendengarkan malah semakin saya tahu apa itu kebenaran dari ajaran Bapak. Dan saya mengucap syukur bisa mengerti karunia Allah untuk dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi dan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Saya bisa ke Australia karena menikah dengan orang Australia. Tetapi pernikahan itu tidak berhasil dan saya bercerai secara hukum. Dulu saya menikah secara hukum karena ternyata usianya sangat jauh lebih tua dari si penanya yang dulu dia sembunyikan. Dan ternyata si pria vasektomi
yang juga pada waktu menikah tidak terus terang. Maka cerai secara hukum. Setelah itu bertemu dengan yang sekarang partner baru. Hidup tanpa menikah secara sah dan memiliki anak. Setelah mengerti arti kebenaran yang diajarkan oleh Pendeta Erastus, mulai melihat kondisi hidup seperti ini, apakah bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula? Dan kalau meninggal dengan kondisi seperti ini, apakah berkenan di hadapan Bapa? Sudah minta ampun tetapi masih merasa tertekan. Ya barangkali demikian. Lalu minta kepada Bapa agar menjadi anak Allah yang berkenan. Kepada si penanya saya harus menjawab bahwa saudara atau saudari adalah orang yang dipilih Tuhan. Masa lalu tidak boleh menjadi belenggu, karena masa lalu bisa menjadi sarana Tuhan untuk membuat kita melihat realitas. Realitas hidup di bumi ini pahit. Ya. Dengan melewati perjalanan panjang hidup saudara atau saudari ini, Tuhan menggiring untuk mengenal kebenaran dan mempersiapkan diri untuk hidup di langit baru, bumi baru. Tuhan tidak berurusan dengan saudara 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau bahkan 5 bulan, atau 5 hari, atau kemarin. Allah berurusan dengan saudara hari ini dan bisa menjadi apa saudara nanti. Di mana Tuhan hendak mengembalikan saudara ke rancangan Allah semula. Minta ampun atas kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu. Allah pasti mengampuni dan Allah melupakan. Sekarang memulai hidup yang baru, menjalani hidup yang baru, berkemas-kemas mempersiapkan diri pulang ke rumah Bapa. Ya, saudara orang yang terpilih. Puji Tuhan. Dari melihat YouTube, Pendeta Erastus disesat-sesatkan, malah mendengar khotbahnya dan mendapatkan kebenaran. Pasti tidak kebetulan ini. Ya, selamat berjuang dan terus hidup dalam pertobatan setiap hari untuk mengalami pembaharuan. Puji Tuhan. Pertanyaan yang berikut, bagaimana lepas dari kebiasaan buruk menonton film dewasa dan sudah 7 tahun terikat jika sedang stres dan bosan? Bagaimana jika pasangan saya seperti pertanyaan nomor 1 dan mau membantu dia? Karena saya sudah kasih waktu untuk kompromi, tapi sepertinya tidak akan bisa lepas dan sampai harus memeriksa HP dan bertanya tiap hari. Saya merasa dia tidak ada usaha atau niat dan dia juga mengaku bahwa ini hanya dosa kecil. Saya takut karena menurut dia ini kecil. Kebiasaan buruk bisa ditaklukkan lewat perjuangan yang sungguh-sungguh. Sudah 7 tahun terikat, tidak mungkin bisa selesai dalam 1 hari. Jawabnya adalah perjuangan yang sungguh-sungguh. Untuk itu harus benar-benar belajar kebenaran sampai bisa membangun sebuah bangunan berpikir yang cukup mengenai kebenaran. Semakin mengerti kebenaran, pasti semakin dimerdekakan. Tiap hari terus mendengarkan firman. Yang kedua, tiap hari selalu ada waktu menghadap Tuhan.
Yang ketiga, jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah. Yang keempat, tentu bisa mencari sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman yang bisa saling mendukung. Kalau memiliki teman hidup juga terbelenggu dengan ikatan seperti ini, ya bersama-sama berubah. Tetapi jangan menuntut yang kemudian memberikan kesan memaksa. Pemaksaan tidak membuat orang berubah. Tapi perhatian yang penuh kasih, pengertian, dan penerimaan justru bisa mengubah. Kalau pasangan hidup kita belum bisa berubah seperti yang kita ingini, kita dulu yang berubah. Jangan menuntut orang berubah, kita belum berubah dalam tingkat perubahan yang signifikan. Berubah dulu, baru bisa mengubah orang lain. Selamat berjuang. Salam Pak Pendeta Erastus, saya sudah beberapa bulan terakhir ini, saya, orang tua dan saudara-saudara saya mendengar khotbah Pak Eras di YouTube setiap hari. Kami sangat diberkati, banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab, juga pikiran dan pengetahuan kami mengenai kebenaran dan penafsiran-penafsiran di Alkitab yang tidak terpikirkan sebelumnya, akhirnya terbuka dan bisa kami ketahui dengan benar. Terima kasih dan sekali lagi sangat diberkati dengan pengajaran dan khotbah Pak Erastus. God bless you dari Tasya. You're welcome. Kembali kasih. Jadi hanya ucapan terima kasih, tetapi bagi saya ini bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, memberi saya kebahagiaan dan mendorong saya untuk bekerja lebih keras, memberkati lebih banyak orang. Terima kasih Tasya. Salam untuk orang tuamu dan saudara-saudaramu dari Pak Eras. Tuhan memberkati. Selamat pagi Pak Eras. Rupanya dia tulis pada pagi hari. Saya mau tanya, belakangan saya sering mendengar ajaran grace, anugerah, di mana diajarkan Tuhan yang mengasihi kita dan kita tidak usah berusaha mengasihi Dia. Ini bertolak belakang dengan yang saya dapat di Rehoboth. Yang ingin saya tanyakan, mereka selalu menanyakan, kalau kita sudah menerima grace tapi masih masuk neraka, buat apa grace itu? Apa kelebihan Kristen dibanding agama lain jika masih mempunyai potensi besar masuk neraka? Terakhir saya mau tanya bagaimana kita menyikapi ajaran-ajaran yang berbeda sekali dan semua mempunyai dasar Alkitab. Terima kasih. Semoga penjelasan Bapak memberi keyakinan saya dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus memahami apa grace atau kasih karunia itu. Secara lebih lengkap saya menjelaskan di pengajaran mengenai keselamatan, atau kalau mau lebih lengkap lagi, saya memiliki buku yang judulnya Biblical Grace, ya, membahas khusus mengenai anugerah. Anugerah memiliki aspek yang luas, maka jadi buku yang lumayan tebal. Tetapi saya akan menjawab ringkas, ya, bahwa anugerah itu dimulai dari kematian Yesus di kayu salib yang menebus dosa-dosa manusia. Semua dosa manusia. Bagi orang percaya, semua dosa manusia. Justru karena ada anugerah itu, di mana Yesus mati di kayu salib, semua dosa dipikul, maka ada penghakiman. Jika Yesus tidak memikul dosa manusia, tidak ada penghakiman sama sekali. Semua manusia akan meluncur ke neraka. Dengan adanya anugerah, ya, Yesus mati di kayu salib,
maka semua orang bisa dihakimi. Orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan jika mereka mengasihi sesama seperti diri mereka sendiri, mereka bisa masuk dunia yang akan datang. Yaitu mereka yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, yang tidak menjadi umat pilihan. Sedangkan yang menjadi umat pilihan dibenarkan. Dengan kematian Yesus di kayu salib, kita dianggap benar di hadapan Allah. Kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, supaya kita dikembalikan ke rancangan Allah semula, menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, yang sama dengan mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kita menjadi anak-anak Allah, anggota keluarga kerajaan surga, yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, yang di kerajaannya nanti kita bukan hanya diperkenan masuk ke dalam anggota masyarakat atau masuk dunia akan datang, tetapi memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu bedanya. Kalau dikatakan apa kelebihan, kalau ditanyakan, kita sudah menerima grace tapi masih masuk neraka, buat apa grace itu? Nah, orang harus mengerti apa anugerah itu. Kalau anugerah diberikan lalu tanpa tanggung jawab dan respon manusia, anugerah itu memaksa atau otomatis membawa orang ke surga, itu anugerah tanpa tanggung jawab. Itu bisa juga anugerah yang sewenang-wenang. Karena kalau Allah menebus dosa kita tanpa mengubah kita, Allah jahat. Kita masuk surga dengan keadaan yang belum diubahkan. Allah jahat. Tetapi yang benar, Allah itu baik. Dia menebus kita supaya kita dapat dibebaskan dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. 1 Petrus 1 ayat 18. Jadi kalau kita mendapat anugerah, justru kita harus mengisi hidup dalam anugerah itu untuk berjuang menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Ya, puji Tuhan. Saya kira cukup itu. Lalu kalau bicara mengenai ada banyak ajaran yang berbeda, tetapi menyikapi dua ajaran yang berbeda sekali dan semua mempunyai dasar Alkitab, ya saudara bertanya kepada Tuhan dan mempelajari dua-duanya, lalu minta hikmat Tuhan untuk bisa menemukan jawaban, dan Tuhan pasti menjawab. Jika ada pertanyaan lain selain ini, saya akan menjawabnya, dan si penanya rupanya memiliki gairah untuk belajar. Saya akan membimbing saudara. Oke, tadi pertanyaan dari Vincent ya. Kalau sesuatu yang kira-kira tidak pribadi, saya bisa sebut namanya. Ini dari salah seorang ibu. Shalom Pak Eras, kami sudah menjadi jemaat GSKI selama 2 tahun. Ini dari Medan. Ya. Banyak pembelajaran dan pengetahuan tentang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, terutama memperbaiki batinnya. Kami mau tanya Pak, apakah di langit dan bumi baru nanti bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi waktu di dunia, seperti keluarga kita, dan apakah juga ada kawin mengawinkan juga di sana, dan apa neraka itu juga ada? Apakah saat manusia mati mereka langsung dihakimi sesuai amal ibadah mereka, dan di mana ditempatkan atau menunggu penghakiman Tuhan? 3, apakah tubuh kemuliaan itu ada? Waduh, ini pertanyaan yang mesti dijawab dalam 2 seminar, saudaraku ya. Yang pertama mengenai langit baru, bumi baru, apa kita bisa bertemu dengan orang yang kita sayangi? Amin. Pasti. Lalu apakah di langit baru
bumi baru nanti ada kawin mengawinkan, Alkitab tidak berbicara tegas. Tetapi saya tidak memastikan bahwa di sana ada kawin mengawinkan. Nah, ini yang menjadi bahan saya dibully. Satu hari saya pasti akan mengkhotbahkan hal ini secara khusus. Tetapi sebelum itu saya juga tetap akan menjawab supaya saudara-saudara sekalian bisa mendapatkan gambaran. Yang pertama, seks diciptakan itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Berarti seks itu kudus. Kawin mengawinkan itu pada mulanya, pada dasarnya kudus. Penuhi bumi, ini mandat prokreasi yang dinilai Tuhan sungguh amat baik. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, kawin mengawinkan adalah sesuatu yang kekal. Sesuatu yang abadi. Ya. Ini satu hal yang pasti. Jika ada ayat yang mengatakan bahwa nanti di surga tidak ada kawin mengawinkan, semua berkeberadaan seperti malaikat. Pertanyaan itu berangkat dari konteks kawin levirat. Artinya kalau seorang pria menikah dengan wanita, jika pria ini belum memberikan keturunan tapi sudah meninggal, saudaranya harus mengawini wanita ini untuk memberi keturunan. Nah, di dalam pertanyaan yang ditujukan kepada Yesus, ada wanita yang menikahi 7 pria. Yang satu meninggal, kemudian mengawini, saudaranya mengawini wanita ini, meninggal juga, lalu adiknya. Ini perkawinan levirat namanya. Di surga tidak ada begini. Kenapa? Karena memang tidak ada kematian. Kalau dulu manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak ada perkawinan levirat. Kenapa? Karena tidak ada kematian. Ya saudara. Dan seterusnya. Kalau Pak Eras, kalau saudara tanya, Pak Eras, nanti kalau di surga bagaimana? Oh tentu orang pertama yang ingin saya temui adalah, selain Tuhan Yesus, itu sudah pasti adalah pasangan hidup saya. Dan tentu kita mau hidup bersama di sana. Nah, pernyataan ini membuat orang langsung menuding saya. Tuh, ada perkawinan di surga. Sebagai seorang teolog, saya harus mengajarkan ini. Soal di surga ada pernikahan atau tidak, memang tidak ada kepastian di dalam Alkitab. Ada, kita tidak rugi. Tidak ada, kita tidak untung. Nah lalu kalau orang berpikir, wah ini otaknya pendeta ngeres, pikirannya kawin terus. Saudara, di dunia ini saja, kalau saya ya punya prinsip, pasangan hidup saya tidak ada, saya tidak menikah lagi. Itu sudah prinsip. Prinsip. Itu saya kemukakan di jemaat. Tidak mungkin saya akan mengingkari di depan ribuan, belasan ribu. Dan kalau didengar di YouTube sudah puluhan ribu, sampai ratusan ribu, bisa jutaan. Kita tidak kepikiran mau kawin mengawinkan di surga. Sebab kalau kita sudah ketemu Tuhan Yesus itu cukup bagi kita. Tetapi kalau saya ditanyakan apakah ada perkawinan di surga, ini yang saya bisa jawab. Dan setelah itu saya tidak pernah bicara mengenai perkawinan di surga sama sekali. Oke, dan neraka itu ada, jelas neraka itu ada. Neraka itu bumi ini yang nanti menjadi lautan api. Apakah saat manusia mati mereka langsung dihakimi? Ketika manusia mati mereka dibawa ke Hades. Hades itu dunia orang mati. Dan yang saya pahami Hades itu ada nyaman, ada yang tidak nyaman. Nanti akan dibangkitkan pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Nah saat itulah ada pemisahan mereka yang akan tinggal di langit baru, bumi baru, dan yang lain akan di bumi ini menjadi lautan api, dibakar di bumi ini. Jadi kita menunggu penghakiman. Apakah tubuh kemuliaan itu ada?
ada sekali, yaitu tubuh yang dikenakan oleh Yesus setelah kebangkitan, bisa berinteraksi dengan alam fisik, bisa makan minum. Itulah tubuh kemuliaan. Seperti yang saya pahami, seperti tubuhnya Adam di Taman Eden kalau tidak jatuh dalam dosa. Ya, terima kasih. Salam Pak Pendeta. Saya sedang dalam proses pendalaman iman saya. Dan puji Tuhan, khotbah Bapak yang saya dengarkan sangat membantu. Saya sedikit terbingungkan dengan alur kedatangan Tuhan di akhir zaman dalam kitab Wahyu. Saya pernah mendengar khotbah pendeta lain bahwa ada sebagian orang yang akan diangkat sebelum antikristus datang, dan ada yang tertinggal, dan yang tertinggal ini akan bersama Tuhan memerintah di kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah, saya sedikit bingung karena pendeta tersebut berkata, jika kita ingin ikut memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun, maka kita harus mati sebagai martir. Dan beliau berkata seakan-akan menyarankannya. Maka dari itu apakah berbeda orang-orang yang telah diangkat terlebih dahulu sebelum antikristus dan sesudahnya? Dan apakah yang dibangkitkan pada sebelum antikristus tidak akan hidup pada masa kerajaan 1000 tahun? Mohon penjelasannya. Saudara, mengenai kerajaan 1000 tahun ini mengkacau, saudara. Ya. Orang bisa bingung. Tetapi saya tidak bisa menjawab saat ini karena ini cukup lumayan panjang. Tetapi saya akan memberikan clue dulu ya, clue saja. Yang pertama bahwa aniaya itu sudah berlangsung. Antikris itu juga sudah datang. Yang namanya antikristoi itu ada banyak antikris. Tapi juga ada satu antikris yang kuat, antikristos. Melihat kitab Wahyu jangan hanya secara futuris ke depan, tapi secara juga historis yang sudah berlangsung. Jadi saya sarankan kita jangan lagi dibingungkan oleh kerajaan 1000 tahun. Yang penting kita hari ini hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan suatu hari kita akan ada di langit baru, bumi baru. Sudah, saya kira cukup itu. Tidak usah dipusingkan dengan kerajaan 1000 tahun. Nanti kita memerintah cuma 1000 tahun. Tapi yang kita ingini, kita akan memerintah selama-lamanya bersama Tuhan Yesus dan tidak terpisahkan. Puji Tuhan. Saudara, ini pertanyaan berikut. Salam Pak Pendeta Erastus, kami kemarin Selasa tanggal sekian, saya mengikuti Truth ID, suara kebenaran, di mana Bapak membacakan Alkitab 1 Petrus 1 ayat 4 sampai 5. Yang bunyinya atau kalimatnya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang saya mau tanyakan, kata dipelihara di situ, dalam bahasa aslinya, dan apakah bisa diartikan Allah berintervensi, menentukan orang-orang yang dipelihara untuk diselamatkan? Karena kata dipelihara menunjuk kata kerja. Mohon maaf kalau saya salah. Mohon penjelasannya, terima kasih. Kiranya Bapak dan keluarga terus diberkati dan diberikan panjang umur agar terus menjadi banyak inspirasi. Di dalam Alkitab, saudara, yang pertama kita harus memperhatikan konteks. Seringkali orang tidak melihat konteks. Atau dengan kata lain, lokasi. Lokasi dari ayat itu di mana? Kalau Alkitab berbicara mengenai bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita
Tuhan akan memberikan kepada kita harta kekayaan abadi di dalam kerajaan surga. Itu satu hal yang mutlak harus kita yakini. Kita mutlak yakini dan menjadi pengharapan kita, ya, menjadi pengharapan kita. Dan selama kita di dunia, sementara kita menjalani hidup, Tuhan akan menjagai kita atau memelihara kita. Tetapi bukan berarti secara otomatis kita pasti menang atau pasti bisa melewati pencobaan-pencobaan tersebut. Ya. Kita harus berjuang. Ya. Kalau di dalam Alkitab, ya, tadi dikatakan bahwa Allah akan memelihara, ya. Allah akan menjagai kita. Ya. Itu saya periksa dulu di ayat berapa, saudara, karena saya harus memeriksa 1 Petrus 1 ayat yang yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5. Perlu Bapak Ibu ketahui, pertanyaan ini saya baca dan saya jawab secara spontan, jadi saya tidak mempersiapkan jawabannya. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Allah memelihara kita, ya, Dia memelihara kita. Saya lihat terjemahan aslinya dulu. To be revealed in time, to be lost. Menggunakan kata proreo. Ya. Dia menjagai. Ya. Proreo. Ia menjagai. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan melihara, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya to guard, protect by a military guard, proreo, menjaga, as atau like a watcher, menjagai. Allah menjagai, tapi bukan berarti manusia yang dijagai tidak memiliki respon. Tuhan tidak bisa melindungi orang yang tidak melindungi dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa menjaga orang yang tidak menjagai dirinya sendiri. Jadi jangan kita berpikir bahwa Tuhan memelihara seseorang dan pemeliharaan itu menghilangkan tanggung jawab dan kehendak bebas seseorang. Jadi ketika ditanyakan di sini, saya mau tanyakan kata dipelihara di situ apa arti bahasa aslinya? Bahasa aslinya menjaga. Dan apakah bisa diartikan Allah berintervensi menentukan orang-orang yang dipelihara untuk diselamatkan? Allah memelihara, tapi pemeliharaan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab masing-masing individu dan tidak memaksa seseorang untuk mengikuti kehendak Allah. Jadi saudaraku sekalian, kalau Alkitab mengatakan Allah tidak menghendaki seorang binasa, bukan berarti memaksa orang untuk tidak binasa. Ini penting. Iblis tidak bisa memaksa kita berbuat jahat. Allah juga tidak memaksa kita berbuat baik. Apakah kita mau jahat atau baik? Itu tergantung kehendak bebas kita. Allah memiliki bagian menjaga atau memelihara. Yang tadi saya katakan, Allah menjaga. Dalam teks aslinya di sini ternyata proreo, to watch, ya, to guard, to protect. Allah menjaga, Allah melindungi. Ada bagian yang Allah pasti penuhi, tapi ada bagian yang manusia harus penuhi.
sebenarnya tidak beda dengan orang tua yang menjaga anak-anak. Ada bagian yang orang tua penuhi, tapi ada bagian yang anak-anak harus penuhi. Ingat kalimat ini, Allah tidak bisa menjagai orang yang tidak menjagai dirinya sendiri. Allah tidak bisa melindungi orang yang tidak melindungi dirinya sendiri. Seperti COVID-19 ini, Allah memiliki bagian melindungi kita. Tapi kalau kita ceroboh, kita tidak hati-hati, tidak ikuti protokol dengan baik, bisa terkena. Kalau kita bicara mengenai bangsa Israel yang dipelihara, dijaga Tuhan di padang gurun, luar biasa. Tapi jangan lupa, di padang gurun, bangsa Israel itu bangsa yang strict dalam soal makanan. Allah memberikan Tauratnya dengan tata tertib, cara hidup, gaya hidup, pola makan yang baik. Dan bisa dimengerti kalau mereka menjadi sehat karena itu. Itulah jawaban yang saya berikan. Saya kira cukup memberkati saudara sekalian. Sampai bertemu di episode 19 ya. Tuhan memberkati.